Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin jami'il sahabatil qurrah wa ila hadratin jami'il awliya wa syuhada'i was-salihin khususan al-awliya wa ila hadratin jami'il mu'allifin wal musannifin khususan Abi Bakar Jalaluddin Syekh Jalaluddin Abu Bakar Siddiq khususan ila wa nafa'ana bi ulumihim kulliha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naro falamma ada'at ma hawlahu dhahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Masaluhum ari perumpamaan orang-orang munafik. Sifatuhum tegas nama sifat-sifatna orang munafik. Fi tafawu fi nifaqihim dina kamunafikanana itu munafik. Kama salil ladzi eta sapertikeun anu istauqoda anu ngahurungkeun. Au koda tegasna mangahurungkeun naron kana seuneu fi dzulumatin dina tempat gelap, tempat koek. Falamma adoat tuluy dina mangsaning caang itu dulu mah punten. Falamma aroat tuluy dina mangsaning nyaangan itu nar seuneu. Anarot tegasna mah nyaangan itu seuneu. Ma kana tempat perkara tempat haulahu anu sabudeureunana itu ladi. Sekelilingnya itu ladi. Fa absara tuluy bisa ningali itu ladi. Wastadfa'a jeung ngarasa haneut itu lagi. Wa amina jeung ngarasa aman itu lagi. Miman tijalma ya khafu anu sieun itu lagi ka itu si eman ka itu jalma. Dahaba tah ngaleungitkeun saha Allahu Gusti Allah. Dahaba tah ngaleungitkeun saha Allah Gusti Allah binurihim. Dahaba tah ngaleungitkeun teh ngilangkeun saha Allah Gusti Allah ngaleungitkeun binurihim kana cahayana itu munafik itu ladi. Atfa'a tegasna mah mareuman Allah ka itu lagi. Wa jama'a jeung ngajamakeun Allah
hum tanya kadina ladi kunaon di dina jadi hum dijamakeun ku Allah. Ad-dhamiro kana isim domir. Kuluna mah hu lain hum. Tapi ku Allah dihumkeun. Naon fungsina Allah merubah domir mufrad jadi domir jamak muroatan karena ngaraksa li makna ladi kana makna ladi. Sebab makna ladi didinya orang-orang munafikin, sedangkan ladi mah mufrad munafikin gitu. Ari nu dimaksud Allah orang-orang munafikin. Alladzi teh orang-orang. Alladzi teh orang. Alladzina orang-orang. Tadi. Wa taroka jeung ninggalkeun Allah. Hum ka itu ladi munafikin teh. Hum ka itu alladzi munafikin. Wa taroka jeung ninggalkeun Allah hum ka itu ladi. Fi dzulumatin dina gelap gulita, dina kapoekan. La yubsiruna henteu bisa ningali itu ladi. Itu sabab poek deui. Teu bisa ningali ma kana perkara tempat anu tetap itu mate haulahum dina sabudeureunana itu ladina munafikin. Itu munafikin. Mutahayyirina barianan tersesat itu ladina munafikin teh. Anit toriki tina jalan kasasar. Khaifina tur barianan merasa sieun, merasa takut. Fakadalika tah seperti kitu. Fakadalika tah seperti kitu. Haulai ari jalma-jalma amanu anu iman itu haulai. Amanu anu iman itu haulai. Imana biidhari kalimatil iman ku ngadohirkeun kalimat iman unggul teu jeung hatena. Munafikin teh aya. Iman teh cuman sebatas lisan, biidhari kalimatil iman. Iman biidhari kalimatil iman ku ngadohirkeun ku menampakkan kalimat iman saja. Fa idza matu tuluy di mana-mana maut itu ladina jalma-jalma munafikin dia jaa tah datang hum ka itu munafikin naon al khauf ketakutan wal adabu jeung siksaan. Dalam ayat ini masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro. Allah Subhanahu wa taala belum selesai menceritakan hal ihwal sifat-sifat munafik. Setelah Allah menyebutkan sebagian sifat-sifat munafik yang terjadi pada masa itu, pada masa Rasulullah SAW, yang pada hakikatnya sifat-sifat kemunafikan itu yang ada di masa Rasulullah sekarang sudah nampak jelas di lingkungan kita. Yang pertama, Allah sebutkan perilaku orang-orang munafik ini adalah mereka mengaku beriman, mereka mengaku turut atau ikut serta dalam keimanan. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, padahal pada hakikatnya mereka tidak beriman, hanya ucapannya saja. Kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Karena mereka menginginkan keuntungan pribadi atau keuntungan golongan-golongan mereka, agar mereka bisa diakui, agar mereka bisa diterima.
ketika mereka menyaru seperti orang-orang beriman, ketika mereka menyaru seperti ahli-ahli masjid, ketika mereka menyaru seperti ahli-ahli pengajian. Agar bisa diterima, maka mereka bersikap seperti kita. Wa ma hum bimu'minin, padahal di hadapan Allah mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka mau menipu Allah dan menipu orang-orang beriman dengan ucapan bohongnya yang mengaku bahwa mereka beriman. Mereka mau menipu Allah dan menipu ahli-ahli kebaikan dengan mengatakan bahwa kami pun ahli kebaikan, kami pun ahli pengajian, kami pun ahli masjid. Datang dari kampung ke kampung lain, gabung dengan pengajian. Saya di rumah ahli pengajian, padahal di rumahnya tidak ahli pengajian. Wa ma yukhadi'una ila anfusahum, padahal mereka tidak bisa menipu Allah, menipu orang mukmin kecuali hanya diri pribadi mereka yang mereka tipu. Wa ma yas'urun, tapi mereka tidak sadar bahwa tipuan itu kembali kepada mereka. Kenapa sifat itu berada di hati mereka? Karena mereka yang menciptakan sendiri penyakit di dalam hati mereka. Kemudian setelah mereka menciptakan penyakit di dalam hati mereka, maka Allah jadikan sekaligus penyakit itu lebih parah. Fajadahumullahu marodo, maka Allah tambahkan penyakit di dalam hatinya. Penyakit di sini bukan penyakit lambung, asma dan lain sebagainya. Penyakit di sini yang disebut penyakit adalah sesuatu yang keluar dari fungsinya. Itu adalah penyakit. Fungsinya hati ini untuk menerima iman kepada Allah, kepada Rasul, hari kiamat dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak menggunakan hati untuk menerima iman, maka itu adalah penyakit. Dan sekalian Allah jadikan penyakit di dalam hatinya. Dan Allah siapkan untuk orang-orang munafik ini adalah siksa yang pedih. Setiap sikap mereka Allah ancam dengan siksa yang pedih. Kemudian di antara sifat-sifat munafik, secara garis besar munafik kan ada 3, alamatul munafikina salah satu. Tapi perilakunya didohirkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah bahwa orang munafik ini akan melakukan hal-hal seperti ini. Ketiga, yang akan dilakukan oleh orang-orang munafik ketika mendapat teguran atau peringatan untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi, maka mereka menjawab, kami tidak membuat kerusakan. Innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami orang yang membuat kebaikan dengan aturan-aturan yang kami buat. Padahal yang dimaksud jangan membuat kerusakan di muka bumi itu adalah jangan bersifat dan jangan melakukan atau berbuat sifat-sifat kekafiran, dan jangan berpaling dari kebenaran, jangan berpaling dari ajaran, jangan berpaling dari tuntunan Islam. Tapi mereka tidak sadar, mereka membuat aturan-aturan yang menguntungkan diri mereka, yang menguntungkan kelompok mereka, atau menguntungkan sifat-sifat yang diinginkan oleh mereka, atau kebaikan semu yang nampak dari aturan yang mereka buat, padahal itu semua adalah sumber dari kehancuran, sumber dari kerusakan di muka bumi, yaitu dengan melakukan sifat-sifat kekufuran dan berpaling dari ajaran. Ngaji lah tekudu ngaji, salat lah tekudu salat, tobat lah tekudu tobat. Eta teh sumber kehancuran. Karena yang dimaksud la tufsidu itu jangan berbuat sifat-sifat kekafiran dan jangan berpaling dari keimanan atau dari ajaran Islam. Bukan kerusakan secara dohir. Karena itu adalah sumber kerusakan yang nyata di dunia, dan itu adalah sumber kerusakan yang pasti di akhirat. Sumber kecelakaan yang pasti di akhirat. Ketika mereka diajarkan, berimanlah kalian seperti para sahabat beriman, ngajilah kalian seperti saudara-saudara kalian ngaji, berjamaahlah kalian seperti saudara-saudara kalian berjamaah di masjid. Mereka mencemooh. Anu minu kama amanat sufaha, aku akan beriman seperti berimannya orang-orang bodoh.
Aku akan ikut ngajilah seperti ngajinya orang-orang bodoh. Aku akan ikut berjamaah seperti berjamaahnya orang-orang bodoh. Mereka mencemooh ketika diberi peringatan. Dan kita tidak perlu menjawab akan hal itu karena Allah sendiri yang akan menjawabnya. Apa jawaban Allah? Innahum humus sufaha. Sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh. Karena mereka tidak menggunakan hati sesuai fungsinya, tidak menggunakan iman di dalam hatinya. Kemudian orang-orang munafik ini ketika bertemu dengan ahli iman, ketika bertemu dengan ahli pengajian, ketika bertemu dengan ahli kebaikan, mereka di hadapannya akan bermanis muka, akan seperti orang yang mendukung. Tapi di belakangnya ketika mereka kembali kepada konco-konconya, mereka akan bilang, sesungguhnya kami bersama kalian, kami hanya mempermainkan mereka saja. Dan Allah jawab langsung itu. Jawaban Allah, Allahu yastahji'u bihim. Kata Allah, akulah yang mempermainkan dia, akulah yang memperolok-olok dia. Dan hal yang seperti itu, fama robihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Hal seperti itu adalah hal yang dilakukan menggantikan kebaikan dengan keburukan. Ketika di hadapan ahli kebaikan, ketika di hadapan ahli pengajian, mereka sumuhun dawuh, mereka ikut sumuhun dawuh, padahal hatinya mungkir. Ketika kembali kepada grupnya, mereka bilang, kami tidak bersama mereka, kami bersama kalian. Sesungguhnya kami hanya mempermainkan mereka. Itu adalah perbuatan yang merugi. Kenapa? Karena menggantikan kebaikan dengan kejahatan, menggantikan hidayah dengan kesesatan. Kenapa? Karena di hadapannya sudah ada kebaikan yang nampak jelas. Mereka pura-pura ikut, tidak ikut sebenarnya. Dan itu adalah menggantikan kebaikan dengan keburukan. Kenapa? Karena kebaikannya sudah nyata di hadapan dia. Dia ikut pengajian, kenapa hatinya mungkir? Kalau hatinya ikut, ngajinya mau udah, tapi hatinya enggak ikut. Berarti dia ini menggantikan kebaikan dengan dolalah, menggantikan hidayah dengan dolalah, menggantikan petunjuk dengan kesesatan. Padahal petunjuknya sudah ada dan dia pun sudah ikut, tapi hatinya tetap mungkir. Dan hal seperti itu, fama robihat tijaratuhum, tidak akan menguntungkan bagi mereka. Adalah jual beli atau transaksi yang tidak menguntungkan, walaupun secara dohir menguntungkan. Dia jadi dapat menguasai orang-orang beriman dengan gabung bersama mereka, padahal hatinya mungkir. Keuntungan mereka secara dohir adalah bisa menguasai, bisa mengetahui apa taktik atau trik-trik orang-orang beriman. Dengan ikut pengajian bisa mengetahui apa saja taktik atau trik-trik dari pengajian. Tapi mereka tidak melaksanakan karena hatinya mungkir. Itu adalah menggantikan hidayah dengan kesesatan. Fama robihat tijaratuhum. Hal seperti itu adalah transaksi yang tidak menguntungkan. Fama robihat, mual untung tijaratuhum, jual beli mereka atau transaksi mereka. Wa makanu muhtadin, dan mereka tidak akan mendapat hidayah dengan hal seperti itu. Yang tadinya akan Allah berikan, akan Allah turunkan hidayah kepadanya karena dia mengikuti pengajian, namun karena hatinya mungkir, namun karena hatinya berniat hanya ingin mempermainkan, hanya ingin mengolok-ngolok, maka hidayah itu tidak jadi Allah turunkan kepadanya. Jadi lebih hebat orang yang kholidih ini adalah orang yang kosong, tidak ada kepentingan apapun, ikut pengajian, kemudian bisa jadi pengajian yang dia ikuti ini menjadi asbab wasilah turunnya hidayah dari Allah. Tapi kalau hatinya sudah enggak kholidih nih, hatinya tidak dikosongkan, hatinya penuh dengan tipu daya, dengan taktik atau dengan tujuan hanya untuk mencemooh, hanya untuk mengetahui apa sih yang dilakukan oleh orang-orang beriman, apa yang dilakukan oleh Rasul untuk menyebarkan agama Islam, maka itu adalah perbuatan orang-orang munafik yang tidak akan menguntungkan kepadanya, walaupun mereka mendapat keuntungan secara dohir mengetahui trik-trik tersebut. Dan Allah gambarkan sikap-sikap seperti itu yang disebutkan tadi adalah seperti orang yang menghidupkan api atau menyalakan api untuk menerangi lingkungannya, dan untuk mengambil manfaat dari api tersebut dengan dia bersih dulu. Apa bersih dulu? Bersih dulu apa Ustaz? Kalau kita menghangatkan badan di depan perapian, bersih dulu ya.
Padahal dia mendapat manfaat dari menghangatkan badan di api tersebut. Ngetin. Bersih dulu. Apa Pak? Mal ayah si dulu. Mau sih bahasa Indonesia, nah coba Menghangatkan si dulu. Dia mendapat manfaat dari api yang dia nyalakan karena lingkungan sekitar jadi kelihatan dengan adanya cahaya tersebut, dan dia dapat menghangatkan badan di api tersebut. Fa'absoro wastadfa'a, kemudian dia bisa melihat lingkungan, wastadfa'a, dan bisa merasa hangat, menghangatkan badan karena adanya api tersebut. Wa amina, dan dia bisa merasa aman. Jadi bisa tahu. Nah, ini sangat dalam, nanti sangat luas penjelasannya. Dan dia jadi merasa tahu apa yang harus dilakukan karena sudah nampak jelas kelihatan. Tapi apa yang akan Allah lakukan? Dahaballahu binurihim, akan Allah hilangkan cahayanya. Atfa'ahu, maksudnya akan Allah padamkan api tersebut sehingga dia tidak bisa melihat lagi lingkungan sekitar, dan dia tidak bisa mendapat keuntungan dari api yang dia nyalakan, tidak mendapat kehangatan dari api tersebut. Allah di awal-awal menyebutkan kamasalil ladhi ini mufrad. Kemudian Allah sebutkan di sini binurihim dengan him ini jama'. Kenapa Allah menyebutkan di awal mufrad dan di sini menyebutkan jama'? Muro'atan li'mana ladhi, karena menjaga makna ladhi. Arti dari ladhi tersebut yang dimaksud Allah adalah, kalau secara dohir ladhi ini seorang, tapi yang dimaksud oleh Allah ladhi ini adalah orang. Akhirnya Allah datangkan lagi binurihi di sini, bukan binurihi. Harusnya binurihi, domirnya domir mufrad juga, domir mufrad goib, mudzakkar mufrad goib. Wa tarokahum, dan Allah meninggalkan mereka setelah Allah padamkan apinya. Mereka tidak bisa melihat karena gelap. Mereka tidak bisa mendapat kehangatan dari api tersebut. Wa tarokahum, Allah tinggalkan mereka dengan kesesatannya, dengan kedinginannya. Fi dulumatin, dalam kegelapan. La yubsirun, mereka tidak dapat melihat. Ma haulahum, akan lingkungan sekitar. Mutahayyirina, dan mereka tersesat jalan. Anitoriki, dari jalan-jalan yang lurus. Khaifina, dan mereka akan merasa takut. Fakadalika haula'il ladina amanu bidahari kalimatil iman, maka seperti itulah gambaran orang-orang yang beriman hanya dengan mengucapkan kalimat iman, tidak dengan hatinya. Orang munafik. Seperti itulah gambarannya. Fa idza matu ja'ahumul khauf wal adab, dan apabila mereka meninggal, mereka akan didatangkan oleh Allah rasa ketakutan dan siksaan. Maksudnya seperti apa sih gambaran yang Allah sebutkan? Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro. Mereka ikut bergaul, ikut berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Di situ ada peluang, ada secercah harapan agar mereka bisa beriman, karena mereka sudah bergaul dan mendapat penjelasan atau keterangan tentang iman. Ya, mereka bergaul dengan ahli pengajian. Di situ ada secercah harapan. Mereka mendapat pencerahan, mendapat ilmu dari pengajian. Falamma adoat, setelah mereka menghidupkan api, ikut bergaul. Falamma adoat, dan mereka mendapat pengertian, mendapat pengetahuan dari pengajian yang mereka ikuti, dari orang-orang yang beriman yang mereka gauli. Mahaulahu, mereka bisa melihat celah-celah peluang untuk melakukan strateginya. Bisa melihat, oh ini kelemahannya ini nih. Kalau mau menghancurkan kelemahannya ini nih. Mereka bisa melihat. Falamma ra'at anarut mahaulahu fabsaru wastadfa'a, dan mereka mendapat apa? Mendapat keuntungan dengan menghangatkan badan, dengan mendapat jamuan ketika ikut pengajian. Padahal hatinya mungkir nih. Orang-orang munafik hatinya mungkir. Mereka mendapat pengetahuan, oh iya ya, seperti itu ya. Mendapat pengetahuan, dan mereka bisa mendapat celah-celah untuk tujuan mereka. Oh ini kalau mau dihancurkan ini seperti ini. Dan mereka mendapat manfaat menghangatkan badan dengan api tersebut, yaitu dapat, kalau diibarahkan, dapat manfaat yang ada di pengajian tersebut. Dapatnya pengakuan, dapatnya jamuan, sugan gitunya,
ketika orang-orang munafikin datang ikut bergaul, dikasih hidangan, saya mau nggak makan, tapi kan tetap ikut makan aja. Nah, setelah itu terjadi, mereka merasa tenang. Wah, tenang, gampang nih akan saya hancurkan orang-orang beriman ini, kata-kata orang munafik. Aku tahu, aku sudah melihat lingkungannya. Aku sudah melihat celah-celah kehancurannya. Allah tidak akan ridho dengan hal-hal tersebut. Lalu apa yang akan Allah lakukan? Dahaballahu binurihim. Akan Allah hilangkan cahayanya. Akan Allah hilangkan cahayanya. Maksudnya Allah hilangkan cahayanya, secercah harapan tentang iman, secercah harapan tentang ilmu yang dia dapat dari pengajian, akan Allah hilangkan, tiada manfaat baginya. Setelah pulang dia lupa. Setelah pulang dia bingung. Watarokahum, dan Allah tinggalkan dia di dalam kegelapannya karena apinya sudah padam. Allah padamkan apinya. Dia tidak mendapat kehangatan dari api tersebut. Dia juga tidak dapat melihat lingkungan sekitar. Tunggu saja. Tunggu saja. Ini akan berlaku tidak hanya kepada orang-orang munafik di zaman Nabi, tapi semua sifat-sifat munafikin yang ada pada manusia ini akan berlaku. Mereka mendapat secercah harapan, merasa menang dengan perjuangannya sebagai orang munafikin, tapi akan Allah padamkan perjuangannya itu, akan Allah padamkan cahaya itu, sehingga mereka tidak dapat kemanfaatan dari cahaya tersebut, dari perjuangan mereka, dan mereka tidak akan mendapat celah-celah untuk menghancurkan orang-orang beriman, untuk menghancurkan majlis-majlis pengajian, mutahayirina, dan mereka akan kebingungan. Umahnya geus dikitu-dikit tetep weh, ieu orang-orang teh beriman ka Allah, beriman ka Nabi, geus dikitu-dikit tetep weh ngaji sanajan duaan ge ngaji teu ngaji kumaha saya dianjurkeunana. Seperti kebingungan orang-orang kapitalis untuk menghancurkan jamaah tabligh. Ditutup danana hese karena mereka tidak dapat bantuan dana. Mantak sadunia makin gede aja jamaah tabligh, walaupun banyak oknum ya. Tapi karena memang daratnya bagus, mereka kebingungan untuk menghancurkan jamaah tabligh karena orang-orang kapitalis ini takut akan dua hijau yang ada di Indonesia. Hijau pertama adalah hijau ulama, hijau kedua adalah hijau tentara. Mereka takut. Nah, hijau ulama semerbak ini terlihat oleh jamaah-jamaah tabligh yang terus menyerukan kebaikan. Mereka tidak takut dengan masjid yang mewah, mereka takut dengan orang-orang yang terus mengajak kebaikan. Aduh, gagal. Kemudian Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan, jadi sesat dengan niat-niat munafiknya. Mutahayirina, mereka tersesat anitorik dari jalan. Mereka tersesat dari jalan, bingung untuk melangkah. Khaifin, dan mereka merasa takut ketahuan, takut dicurigai, karena mereka pada hakikatnya adalah tidak setuju dengan Rasul, tidak setuju dengan Allah, atau sekarang tidak setuju dengan kebaikan yang terjadi. Fakadalika haula'il ladina amanu bidahari kalimatil iman. Seperti itulah orang-orang, gambaran orang-orang yang beriman hanya dengan mengucapkan kalimat iman. Makanya hati-hati. Wah, si anu bahasanya bagus, jangan tertipu. Jangan tertipu. Jangan kita nilai dari luarnya saja. Kita jangan hanya menilai dari luar. Tapi pernah mau mencoba menilai dari dalam, malah dicabok. Kan nggak boleh menilai dari luar. Bu, saya nggak bisa menilai dari luar, saya menilai ibu dari dalam. Cabok, Pak. Jangan. Fakadalika haula'il ladzina amanu bidaril iman. Seperti itulah. Di awal semua sifat-sifat munafikin ini mendohirkan bahwa saya beriman, bahwa saya tunduk, bahwa saya seperti kalian, saya pengajian, saya berjamaah, sarua. Tapi itu hanyalah dohir saja. Artinya mereka ingkar. Dan ketika sampai pada titik nadirnya, akan Allah matikan cahaya
yang mereka gunakan untuk masuk kepada orang-orang yang beriman. Akan Allah padamkan cahaya yang menjadi kesempatan mereka masuk kepada orang-orang beriman. Akan Allah padamkan cahaya yang menjadi mereka kesempatan bagi mereka masuk kepada majlis-majlis pengajian, karena tujuannya bukan untuk pengajian. Kelak akan Allah padamkan. Fakadzalika haula'i amanu bidahri kalimatul iman. Seperti itulah orang-orang, gambaran orang-orang yang beriman hanya dengan mendohirkan kalimat iman. Kajian ting cicing ciga Mas Jamil. Teu ngomong kadi itu, teu ngomong kadi senyum. Daripada bener lah itu mah gitu Ustaz. Ayo maju ngaji. Itu adalah idharu kalimatul iman. Bagus kalau dengan hati. Ada diserap. Faidamatu, dan orang-orang munafikin tersebut apabila mereka meninggal, ja'ahumul khauf, ketakutan yang mereka rasakan di dunia akan Allah datangkan lagi ketika mereka meninggal dengan berlipat-lipat. Wal adab, dan Allah siapkan azab, siksa, entah itu siksa kubur atau siksa akhirat, yaitu neraka. Nauzubillahi min dzalik. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradih, wallahu a'lam bishawab. Sudah itu kan pertanyaan. Paham ya sampai di sini? Enggak ada orang mau ditulis. Paham Pak Budi ya. Pak Budi kan kemana? Tapi kita memata-matai gitu. Iya. Terus? Ya, tujuan orang munafik ini Allah sendiri yang menyebutkan, masaluhum kamasal ladzi sauqada nar. Mereka bagaikan seseorang, udah tutup aja. Mereka bagaikan seseorang yang menghidupkan api. Ya. Secercah harapan tentang keimanan.